terakhir kita bicara prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan sedikit di prinsip ekonomi. Oke ya, sudah muncul share screen-nya? Udah bisa dilihat? Boleh kasih saya jempol kalau udah terlihat. Share screen-nya kalau udah terlihat, bisa kasih jempol. Oke ya, udah oke ya? Udah terlihat ya? Nah, oke, selamat pagi, good morning semuanya. Nah, kembali lagi di Selasa pagi di kelas ekonomi. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum ke pembelajaran, ada sebuah pertanyaan. Saya akan kasih sebuah pertanyaan tentang motif ekonomi, tindakan ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, jadi saya akan bercerita. Saya akan menjawab, yang bisa jawab dan bisa memberikan dengan tepat, yang pertama kali menjawab, artinya yang pertama kali menjawab dengan alasan yang tepat dan itu jawabannya benar, itu saya kasih plus poin. Nah, boleh open mic untuk menjawab, boleh nih open mic nih. Jadi yang jawabnya boleh open mic karena kalau nanti kan kayaknya agak panjang tuh. Jadi boleh nanti kalau misalnya kalian udah siap untuk menjawab, boleh open mic. Nah, jadi yang pertama yang jawabannya benar, alasannya benar, itu saya kasih plus poin. Nah, saya akan bercerita tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi yang sudah yang sudah kalian pelajari kemarin. Nah, jadi ceritanya begini, saya akan bercerita. Nanti kalian jawab pertanyaan di akhir cerita saya ini ya. Jadi saya ini laptop saya itu sebelumnya itu ya, laptop saya sebelumnya itu RAM-nya itu cuma 2. Kalau kalian tahu tentang komputer lah ya, ada spesifikasi laptop itu ada kan, ada RAM-nya, ada prosesornya, ada software-nya, ada hardware-nya segala macam. Nah, sebelumnya itu laptop saya ini RAM-nya 2 GB. Nah, lalu si prosesornya itu sekitar 1,3 Hz nah, speed-nya atau gelombang frekuensinya. Nah, karena ternyata setelah saya pelajari dan ada masukan-masukan dari kalian nih, dari kasih reflection, ternyata kenapa sering terjadi waktu kita Zoom, waktu kita belajar itu ternyata koneksinya putus-putus, atau waktu share screen itu loading tuh lama tuh, not responding. Nah, akhirnya setelah saya coba tanya-tanya, ternyata laptop saya itu nggak kompatibel untuk aplikasi Zoom. Karena dari Zoom-nya sendiri saya lihat di requirements-nya itu minimal laptopnya harus 4 GB RAM-nya. RAM-nya 4 GB, prosesornya 2,83. Betul dong, berarti laptop saya itu tidak kompatibel untuk digunakan untuk pembelajaran online, untuk Zoom meeting terutama, atau entah itu pakai Google Meet dan sebagainya. Maksudnya fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi video yang perlu share screen untuk chatting dan segala itu ternyata kurang kompatibel, walaupun ternyata saya masih bisa gunakan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, akhirnya hari Jumat sore itu saya ngobrol sama teman saya. Jadi saya tanya sama teman saya yang ngerti tentang komputer, yang ngerti tentang spesifikasi komputer dan penggunaan. Nah, ternyata betul, dikonfirmasi sama dia, iya memang ternyata laptopnya itu udah laptop lama, karena saya beli itu tahun 2012, udah 8 tahun laptopnya itu. Terus spesifikasinya nggak menunjang untuk belajar online. Nah, akhirnya dia merekomendasikan beberapa hal. Jadi akhirnya sebelumnya dia kasih rekomendasi satu, yang pertama gini. Yang pertama dia bilang, udah beli laptop baru aja. Kata dia beli laptop baru, yang spesifikasinya sekarang udah oke nih. Karena sekarang rata-rata laptop itu spesifikasinya RAM-nya udah rata-rata 4 minimal. Terus prosesornya udah lebih dari 2,5 kata dia gitu. Jadi oke lah untuk kalau pembelajaran online udah oke lah, nggak ada masalah kata dia gitu. Jadi internetnya pun untuk upload dan download itu nggak bermasalah. Harusnya kalau memang ternyata koneksi
internetnya baik, ternyata itu tidak bermasalah. Tapi kalau yang sebelumnya, laptop saya itu dia mungkin saja itu bisa mempengaruhi internetnya saat kita upload dan kita download, itu mempengaruhi. Nah, jadi saya nanya tuh, kalau beli laptop baru dengan spesifikasi dan kebutuhan saya untuk mengajar online, itu harganya berapa? Dia kasih tuh beberapa merek dan beberapa harga. Beberapa merek dan beberapa pilihan harga. Rata-rata itu sekitar 4 juta, 5 juta, 6 juta lah ya sekitar. Range-nya itu ya untuk kebutuhan standar itu kalau saya harus ganti laptop itu 4 juta, harganya 5 juta dan 6 juta. Sekitar itulah rata-rata. Dengan berbagai merek jenis, merek dan software yang ada. Nah, saya kan berpikir kalau misalkan saya beli laptop baru, kan harus keluar uang tuh minimal 4 juta tuh. Lumayan juga tuh, mahal tuh. Buat saya tuh mahal tuh. Tapi di sisi lain kan saya harus ada kebutuhan yang harus saya penuhi. Saya sebagai guru, saya harus punya kebutuhan saya itu adalah untuk mengajar online. Nggak bisa lah kalau misalkan dengan kondisi yang ada sekarang, mungkin membuat pembelajaran jadi tidak nyaman, jadi nggak enak, dan segala macamnya kan. Kalian juga jadi terganggu lah, artinya kenapa koneksinya putus-putus terus, nggak bisa share screen, dan segala macam. Karena itu udah jadi sebuah kebutuhan saya, yang namanya kebutuhan kan harus dipenuhi itu. Akhirnya saya nanya, saya lakukan hal yang sama, saya datang ke toko. Dia kasih rekomendasi seperti itu, ganti laptop, beli laptop baru, karena yang lama mungkin nggak bisa. Terus saya nanya lagi, kalau misalkan dengan laptop yang lama, ada solusi nggak? Ternyata teman saya itu merekomendasikan, bisa, kata dia bisa di-upgrade RAM-nya. Bisa di-upgrade RAM-nya, bisa di-upgrade prosesornya. Tapi kan saya bilang, laptop saya itu tahun 2012. Bayangkan lah, berarti udah 8 tahun lalu itu laptop. Tapi saya pikir, saya nanya, selama 8 tahun ini, nggak ada masalah dengan laptop itu. Nggak pernah rusak, nggak pernah error, nggak pernah terjadi hal-hal yang memang, ya itu dipakai normal-normal aja. Saya bilang gitu kan. Lagi pula sebelumnya pun masih oke. Nah, terus saya bilang gini, gimana? Terus dia kasih solusi, di-upgrade RAM-nya. RAM-nya oke. Saya bilang, bisa nggak emang di-upgrade RAM-nya di RAM 4 untuk kebutuhan belajar online, ngajar online? Bisa, kata dia gitu. Oke. Terus dia bilang harus upgrade lagi, namanya itu apa ya, SSH atau HSS, saya lupa lah. Itu untuk meningkatkan performance si laptopnya supaya lebih responsif dan lebih cepat. Oke, saya bilang gitu. Terus dia bilang ada biaya lagi untuk misalkan ya untuk adjustment-nya lah segala macam gitulah. Terus saya bilang oke, kalau misalkan bisa, saya nanya harganya berapa. Dia kasih harga tuh, listing harga sini untuk RAM-nya. Dia kasih harga oke, untuk upgrade RAM dibilang oke 300.000 katanya. 4 giga oke, 4 giga bener, 4 giga. Terus dia kasih kalau misalkan pakai prosesornya itu dia kasih harga 290.000. Berarti 590.000 tuh. Tambah lagi dia harus adjustment segala macam itu 100.000. Jadi anggaplah sekitar 700.000 saya harus keluarin. Nah, jadi ada dua tuh. Dia kasih pilihan kepada saya. Beli laptop baru dengan harga minimal 4 juta. Dan dikasih pilihan kedua adalah, seperti tadi, upgrade laptopnya. Dengan biaya sekitar 700 sampai 750.000. Nah, akhirnya saya memilih untuk mengupgrade laptop saya. Nah, pertanyaannya adalah, yang saya lakukan dari cerita saya ini, dari pengalaman saya ini, saya melakukan tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, atau motif ekonomi. Nah, tolong kasih penjelasan jawabannya. Jadi yang saya lakukan, kegiatan ekonomi yang saya lakukan ini, itu termasuk tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, atau motif ekonomi. Nah, tolong dijawab dan kasih alasan. Boleh open mic, kalau misalkan bisa diketik boleh, open mic boleh. Nah, jawaban yang benar saya kasih plus poin dari kejadian yang saya ceritakan. Nah, gimana tuh? Apakah itu yang saya lakukan itu merupakan tindakan ekonomi atau motif ekonomi, atau satu lagi apa? Tindakan ekonomi, motif ekonomi, sama prinsip ekonomi. Nah, pilih.
tiga itu jawaban yang benar mana, dan kasih alasannya kenapa dari cerita yang saya ceritakan tadi dalam memenuhi kebutuhan saya nih sebagai guru untuk mengajar online. Itu termasuk tindakan ekonomi, motif ekonomi, atau prinsip ekonomi. Nah, coba ingat-ingat lagi tuh dari pengertiannya, dari definitionnya. Nah, kira-kira yang saya lakukan ini, tindakan yang saya apa? Bukan tindakan apa? Kegiatan yang saya lakukan ini itu termasuk tindakan ekonomi, motif ekonomi, atau prinsip ekonomi. Ayo, yang bisa jawab saya kasih plus poin. Dengan alasan Tindakan ekonomi bukan, Pak? Oke, siapa ini? Beta ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Beta menjawab apa? Tindakan ekonomi. Kenapa? Kenapa? Soalnya ada pertimbangan antara pengorbanan dan hasil. Oke, ada lagi jawaban lain? Kita tampung dulu ya. Menurut Beta itu merupakan tindakan ekonomi karena ada tindakan dan hasil. Oke, yang lain? Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin jawabannya sama nih ternyata sama Beta, tapi punya alasan yang bisa menambahkan alasannya. Nah, boleh tuh, saya kasih plus poin lagi tuh. Kalau memang ternyata kalian sepakat dengan jawaban pertama dari Beta. Apa? Atau misalnya ternyata kalian punya jawaban lain, punya pendapat lain nih, pandangan lain. Oh enggak nih, kayaknya yang dilakukan oleh Pak Dinang adalah itu prinsip ekonomi karena begini-begini nih. Atau misalkan, oh yang dilakukan Pak Dinang itu merupakan motif ekonomi. Nah, karena begini-begini. Nah, boleh tuh. Ya, kita santai saja. Sama juga kita belajar. Kan saya bilang, ekonomi ini, kegiatan ekonomi adalah kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya saya juga hal seperti tadi itu. Nah, ternyata itu termasuk di materi kita. Yang saya lakukan di hari Jumat sore itu, nah itu apa? Tindakan ekonomi, motif ekonomi, atau prinsip ekonomi? Baru Beta yang menjawab. Ya, coba diingat-ingat lagi, atau boleh sambil nge-google tuh, cari di Google. Kalau lupa kemarin pengertian tindakan ekonomi itu apa, motif ekonomi itu apa. Pak, Apa? prinsip Ini siapa ekonomi nih? bagi saya. Darren. Oke, Darren. Menurut Darren, prinsip ekonomi. Kenapa? Ya, karena prinsip ekonomi itu kayak mengeluarkan biaya sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Jadi kalau Bapak beli laptop baru sama upgrade laptop baru itu kelebihannya tidak sama, tapi kalau upgrade laptop itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagi aku Jadi, gitu. oke, menurut Darren berarti prinsip ekonomi. Oke, apa-apa, ayo kita nyantai aja. Saya juga bisa kalau di kelas ngobrol-ngobrol aja kalau belajar nih sebenarnya. Karena itu bisa bilang, ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kan kita belajar teori nih. Nah, ternyata ada nih dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kayak begitu. Uca nih ada nih di chat, tindakan ekonomi karena mempertimbangkan antara dua pilihan yang terbaik dan optimal. Oke, ada lagi nggak? Berarti menambahi ini ya, pendapatnya Beta ya. Nah, ada lagi yang lain? Selain dari Beta, Darren, sama Uca. Nabil, Nevin, boleh nih Aster kasih pendapatnya mana? Bagus nih. Ada apa yang saya lakukan itu termasuk tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, atau motif ekonomi. Oke? Saya kasih waktu 1 menit lagi lah ya untuk berpikir, atau misalkan ada yang mau menambahkan lagi jawabannya. Nah, boleh. Ada lagi? Boleh nih Nabil, Nevin, Aster. Boleh nih kasih masukannya nih. Gak apa-apa ya, salah juga gak masalah. Namanya kita belajar. Cuman kan jawaban yang tepat, alasan yang tepat, itu saya kasih plus poin. Setidaknya kalau kalian aktif itu biasanya saya kasih penilaian plus poin nanti. Ada penilaian oke lah. Kalau saya orangnya fair, jadi kalian aktif tuh biasanya saya kasih catatan, nanti saya kasih plus poin.
Oke, nggak ada? Bapak itu Hmm. Bapak beli laptop baru atau Upgrade. Upgrade saya jadinya upgrade laptop saya. Saya tidak membeli laptop baru, tapi saya upgrade laptop saya akhirnya. Nah, mana tuh di kejadian itu? Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Udah 1 menit? Oke ya. Berarti saya close aja ya pertanyaannya ya. Oke, saya akan jawab. Berdasarkan apa yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya, ya. Nah, jadi ini Aster udah kasih. Aster kasih prinsip ekonomi karena ada sebuah dorongan untuk mengajar sehingga Bapak memilih untuk upgrade laptop itu. Oke. Nah, dari cerita saya tadi, pengalaman saya tadi, jawabannya betul ada 2. Itu yang saya lakukan itu adalah berdasarkan tindakan ekonomi dan prinsip ekonomi. 2. Yang saya lakukan itu 2. Kalau motif ekonomi, enggak. Saya tidak melakukan motif ekonomi karena saya kan nggak mencari keuntungan, saya nggak mencari apa ya, nggak punya harapan untuk mencapai kemakmuran atau dari segi materi, enggak. Atau mungkin saya motifnya politik, sosial, enggak, karena saya nggak ada motif ke situ kan. Nah, tapi kalau jawab motif ekonomi, salah, betul. Jawabannya benar. Beta, Deren, Evander, sama Aster menjawab yang benar. Jadi, tapi yang lebih tepat itu saya jawabnya adalah dua-duanya. Saya melakukan tindakan ekonomi dan saya melakukan prinsip ekonomi. Saat saya memutuskan, akhirnya saya upgrade laptop saya. Kenapa saya melakukan tindakan ekonomi? Tadi betul yang dijelaskan oleh Beta sama Evander, Ica. Sama nih, mempertimbangkan antara 2 pilihan yang terbaik dan optimal. Sama, benar. Karena